Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berencana akan mengundang pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Bertujuan untuk melihatlah secara langsung ya indahnya keberagaman di Indonesia. Sebelumnya kita juga dihadapkan dengan polemik azan, ya kan, toa, kemudian juga masalah LGBT. Bagaimana Menteri Agama meminta warga negara, rakyat, ya masyarakat menghormati hak-hak LGBT dan masih ada beberapa yang lain. Artinya dalam konteks ini bukan untuk memecah belah ya Kang Epul ya, tetapi Menteri Agama di mana beliau adalah seorang Muslim ya kan, kemarin-kemarin sudah menyampaikan statement atau keputusan yang memunculkan polemik. Ini mengundang, bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja, dan itu sah-sah saja, ya kan? Ya namanya kita juga pengen ada keberagaman yang indah gitu. Tapi Kang Epul, opininya bagaimana ketika melihat ini? Dan sudah sebetulnya Kang, keharmonisan itu sudah ada selama ini, sudah berjalan bahkan sampai detik ini. Yang luar biasa adalah harmonisnya kita, Kang. Kemarin di demo pecat Yakut di Kemenag, itu salah satu oratornya itu non-Muslim. Jadi kita sebenarnya sudah kompak gitu. Kita berbeda-beda agama, tapi kita menyuarakan hal yang sama untuk keadilan bersama gitu. Jadi pengaturan volume, pengaturan pengeras suara masjid itu dianggap bermasalah bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh umat non-Islam gitu. Ya mereka sebenarnya nggak masalah gitu. Ya tadi yang waktu itu kita bahas, ini sebenarnya nggak masalah, tapi dipermasalahkan, jadi masalah. Yaitu satu tuh yang baru kemarin-kemarin. Memang bagus sebetulnya Paus ke sini. Apalagi nanti sebelum datang itu dipertunjukkan dulu Kang. Aksi 212 di Senayan yang melibatkan puluhan juta umat saat itu. Kemudian ada Kristiani yang mau menikah. Itu dibukakan jalannya oleh orang-orang yang berjubah, yang di dahinya hitam-hitam. Dibukakan, bahkan dipegangin payungnya. Itu luar biasa indahnya. Nah, jadi sebenarnya Paus kesini atau tidak, seorang Paus sudah tahu bahwa kehidupan di Indonesia ini harmonis antar umat beragamanya. Yang tidak harmonis itu Menteri Agama dengan umat Islamnya. Tidak harmonis ketika yang tadi Kang Ijo sampaikan, berkali-kali muncul statement-statement yang ujungnya itu menyakiti hati umat Islamnya sendiri. Kalau tadi sudah disebutkan seperti melindungi LGBT, kemudian mempersoalkan speaker masjid. Kalau kita tarik mundur lagi, dia juga mengucapkan selamat perayaan kepada agama Bahai, padahal itu jelas-jelas ajarannya di luar Islam, atau bahkan Syiah dan Ahmadiyah, itu juga dirangkul oleh Menag, padahal itu jelas-jelas bukan Islam. Nah, rentetan-rentetan yang begini yang kemudian kita mempertanyakan, ini mau ngapain lagi sih? Ini kok seperti yang ke umat non-Muslim begitu ramah, begitu menjunjung tinggi toleransi, tapi ke dalamnya tidak ada toleransi gitu. Ya begitulah, saya kehabisan kata-kata kalau ngebahas. Tapi kalau misalkan mau memperlihatkan indahnya keberagaman antar umat beragama, toleransi yang begitu kuat, baik, indah lah pokoknya, harmonis gitu loh. Kenapa yang diundang hanya satu tokoh pemimpin agama saja? Itu dia sebetulnya kan yang banyak merasa bermasalah itu kan umat Islam nih terhadap Gus Yakut itu. Kalau saya jadi dia, yang akan saya lakukan adalah merencanakan mengundang imam besar Masjidil Haram ke Indonesia. Itu lebih masuk akal itu. Nah, atau kalau mau ya bersamaan lah itu. Tapi kan jadwalnya susah barangkali ya menyamakan waktu para pemimpin agama di dunia ini. Minimal bergantian lah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu kan diperlihatkan ke sini. Ya mangga, itu baik-baik saja selama mudah-mudahan tidak memakan biaya yang terlalu besar ya. Kalau menghabiskan dana yang sangat besar, saya kira mendingan jangan dulu deh. Kita kan fokusnya lagi move on nih, mau bangkitin ekonomi umat. Kita juga butuh waktu untuk menyatukan kembali antara faksi-faksi yang kemarin berseteru misalkan ya. Biar nanti betul-betul pas
Paus datang memang beneran sudah harmonis gitu, bukan diharmonis-harmoniskan. Memang yang sekarang seperti itu terlihatnya ya kan seperti yang begitu. Mudah-mudahan salah ya pandangan kita. Artinya ketika kita melihat bahwa yang diundang adalah Paus Fransiskus, menurut Kang Epul opininya, kenapa yang diundang hanya itu saja gitu loh? Itu dia, Kang. Jadi itu kan juga menjadi pertanyaan kita bersama-sama gitu. Ada latar belakang apa gitu mungkin kalau Kang Epul? Kalau mau cari latar belakang ya kita tahu bahkan Gus Yakut sebelum menjadi Menag itu kan juga sempat main ke sana. Bahkan sempat cium tangan Paus. 2019 kalau nggak salah. Iya. Tapi itu saya khawatir agak lupa, itu yang cium tangan Gus Yakut apa rekannya ya? Sepertinya kalau nggak salah rekannya. Rekannya ya. Sesama kunjungan ke sana. Nah, kedekatan dengan umat non-muslim, dengan petinggi umat non-muslim, saya kira itu hal yang bagus-bagus saja. Karena ketika kita akan membangun negara, maka yang harus bekerja sama di dalamnya adalah kelompok-kelompok lintas agama. Yeah. Ketika ingin membangun dunia ya juga begitu. Kita harus membangunnya lintas negara gitu. Nah, kedekatan-kedekatan yang seperti itu kan menjadi bahasa simbolik juga, Kang. Karena kita tidak mendengar ada kunjungan yang resmi misalkan dilakukan oleh Gus Yakut dengan kerajaan Saudi misalkan. Waktu itu kita juga dengar ada Gus Yakut ke Arab gitu ya, tapi rasanya sih nggak ketemu sampai ke Raja Saudi. Dan dalam perbincangan saat itu juga kan malah yang muncul dalam tayangan adalah dialog Gus Yakut dengan pejabat di sana menggunakan penerjemah. Nah itu kan juga dipertanyakan banyak orang. Kan lingkungannya lingkungan umat Islam yang cukup kuat gitu. Bayangan kita kan apalagi sebagai Menteri Agama ya bahasa Arabnya juga fasih dong. Ternyata pakai penerjemah juga. Tapi ketika bicara soal, kan sebenarnya sah-sah saja ya mengundang siapa atau siapa. Tapi terus kenapa ini menjadi apa ya, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gus Yakut ini keliru aja gitu, Kang Epul gitu. Ya kalau sebagai sebuah dugaan kan akhirnya bisa jadi muncul asumsi bahwa ini nampaknya keliru begini memang ada ilmunya. Jadi ilmu kelirumologi gitu. Bagaimana cara membuat kekeliruan terus-menerus, membuat gaduh terus-menerus. Atau ini pesanan ini. Tapi pesanan siapa? Pertanyaan selanjutnya gitu kan. Dan kita sih tidak mau berspekulasi sampai terlalu jauh. Karena yang terpenting bagi umat Islam hari ini adalah bagaimana umat Islam kembali diberikan kepercayaan yang penuh, diberikan keleluasaan yang penuh untuk beribadah. Baik itu ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ya kita mendengar kemarin grafik COVID semakin menurun. Bahkan EBP juga bilang untuk perjalanan domestik tidak lagi perlu PCR dan antigen. Ya ini betul-betul tanda bahwa pandemik sudah selesai. Gitu. Jadi kita bisa memasuki Ramadan kali ini sama seperti 3-4 tahun yang lalu yang begitu meriah, begitu kita bisa berdekatan dengan erat tanpa ada ketakutan apapun. Dan kita bisa meraih hari kemenangan di Idul Fitri nanti dengan sebuah kemenangan yang nyata bahwa bukan sekedar kemenangan umat Islam, tapi juga kemenangan umat Indonesia dengan sama-sama kembali bangkit kesejahteraan ekonominya. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa terjadi ketika Pak Jokowi mampu meredam gejolak yang terjadi hari ini dengan sikap yang jauh lebih bijaksana. Amin, amin. Mudah-mudahan saja ya, sahabat. Alhamdulillah, angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Saya salah satu peserta ADI Akademi Dakwah Digital Indonesia angkatan pertama. Banyak sekali ya yang saya dapatkan di ADI ini. Salah satunya terkait pengenalan diri, pengenalan sosmed, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendakwah di bidang digital, dan tentunya banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan karena di ADI ini kita berdakwah melalui sosmed ya, seperti
seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Insya Allah berguna untuk teman-teman semua. Dan insya Allah nih guys, bagi teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah Abi akan membuka pendaftaran untuk angkatan kedua. Nah, bagi teman-teman kita bisa berdakwah via medsos guys. Yuk guys, gabung. Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.